Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungannya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Quran Surah Hud ayat 52. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad supaya memerintahkan mereka beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, dan melarang mereka dari beribadah kepada berhala-berhala yang mereka ada-adakan dan memberi nama dengan nama-nama ilah. Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tidak meminta upah kepada siapapun, melainkan murni semata-mata mengharapkan pahala dari Allah yang telah menciptakannya. Nabi Hud alaihissalam berdakwah mengajak kaumnya itu kepada perbaikan dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Hud alaihissalam memerintahkan mereka untuk memohon ampunan yang dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan bertobat dari dosa yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepadanya rezekinya, juga memudahkan urusannya dan memelihara keadaannya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang senantiasa memohon ampunan, maka Allah menjadikan untuknya dari setiap kesedihan ada kelapangan, dan dari setiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberinya rezeki dari jalan ataupun jumlah yang tidak terduga. Keterangan ayat di atas, yakni Quran Surah Hud ayat 52, juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa menyekutukan Allah adalah dosa besar. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk memurnikan ibadah kita semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyeru kepada orang-orang yang musyrik untuk segera memohon ampun dan bertobat kepadanya atas dosanya itu. Dengan bertobat, Allah akan memperbaiki keadaan hidupnya, memberi rezeki kepadanya, segala urusan dimudahkan, dan senantiasa dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, implikasi tobat ini juga Allah sebutkan dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Oleh sebab itu,
Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang memohon ampunan kepadanya. Ampunan Allah menjadi sebab dimudahkan urusan kita, dilapangkan dada kita sehingga menjadi tenang, dan jalan hidup pun menjadi terang. Ampunan Allah adalah cahaya hidup. Ampunan Allah juga memberikan kemakmuran dan kesuburan. Hujan yang diturunkan Allah membawa banyak kesan bagi kehidupan, karena dari air segala sesuatu menjadi hidup dan subur. Udara yang nyaman, karena hujan pun memberi bekas yang besar sekali bagi menyelesaikan pikiran dan membuka pintu rezeki, yaitu kekayaan yang akan berlipat ganda karena kesuburan dan pikiran yang terbuka. Selain memberikan harta kekayaan, Allah juga memberikan keturunan yang banyak. Anak keturunan itu pun diberi kesuburan oleh Tuhan bagi seseorang yang telah bertobat dan memohon ampunan Tuhannya. Singkatnya, hal ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap orang di setiap masa bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membuat orang akan menjadi miskin. Justru ketaatan kepada Allah itulah yang akan membuka pintu rezeki dari tempat-tempat yang di luar perhitungan manusia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.